Topik kali ini akan kami sajikan kepada Anda semuanya adalah tentang gerak melingkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya seluruh Nusantara? Jumpa lagi dengan kami dalam Fisika Enjoy SMA kelas 11. Topik kali ini akan kami sajikan kepada Anda semuanya adalah tentang gerak melingkar. Gerak melingkar adalah pergerakan suatu benda yang bergerak mengikuti lintasan berbentuk lingkaran, seperti pada gambar di sebelah ini. Di dalam gerak melingkar terjadi ketika adanya gaya yang selalu menuju ke pusat lingkaran dan membuat benda tetap berada pada lintasannya. Karena adanya gaya, maka benda selalu bergerak mengikuti lintasan yang berbentuk lingkaran. Dalam fisika, gerak melingkar dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya, 1. Gerak melingkar beraturan yang disebut dengan GMB, di mana kecepatan daripada benda bergerak selalu konstan dan percepatannya adalah selalu 0. Yang kedua, gerak melingkar berubah beraturan yang disebut dengan GMBB, di mana kecepatannya tidaklah selalu konstan dan percepatannya tidaklah 0. Kalau kecepatannya tidak konstan dan percepatannya tidak 0, berarti nilai V-nya bisa bernilai 1, 2, dan seterusnya. Demikian juga dengan percepatannya. Dalam gerak melingkar terdapat kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah kecepatan sebuah benda yang berputar tetapi dilihat dari segi sudut yang terletak dekat porosnya. Berapa besarnya kecepatan sudut sebuah benda berputar? Kecepatan sudut sebuah benda berputar dirumuskan dengan W sama dengan 2V per T, atau sama juga dengan 2V per F. Kita ingat bahwasanya 2V itu nilainya adalah 1 kali putaran penuh. 1 putaran penuh itu bernilai 2V. V bernilai adalah 180 derajat. Jadi kalau 2V adalah 360 derajat. Nah, keterangannya adalah W adalah kecepatan sudut dengan satuan dalam radian per sekon. Sementara T adalah periode dalam satuan sekon. F adalah frekuensi dalam satuan Hz. Selain daripada kecepatan sudut, juga terdapat namanya kecepatan linier. Kecepatan linier adalah kecepatan sebuah benda berputar, tetapi bukan pada poros, malah adalah pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Kecepatan linier ini dirumuskan dengan P sama dengan omega atau kecepatan sudut dikali dengan R. Jadi kalau kita sudah tahu kecepatan sudut dikalikan dengan R, R itu adalah jari-jari dari sebuah lingkaran, jarak dari sebuah benda ke pusat lingkaran. Dapat kita simpulkan bahwasanya kecepatan linier adalah kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jari. Contoh soal, sebuah roda yang berjari-jari 50 cm berotasi dengan kecepatan 600 rpm. Kelajuan tangensial sebuah titik pada tepi roda tersebut adalah. Nah, bagaimana jawabannya? Kita lihat penjelasan berikut ini. Kita ketahui di mana jari-jari roda R adalah 50 cm. Kita jadikan di dalam meter sama dengan 0,5 meter. Kemudian kecepatan sudutnya adalah lebih kurang 900 rpm. 900 rpm rotasi per menit. Berarti dia berputar sebanyak lebih kurang 900 kali dikalikan dengan 2pi per menit. 1 menit adalah lebih kurang 60 detik. Maka apabila seandainya kita bagi 6 dengan 2 dibagi menjadi 1/3. 1 dikali 900 dibagi dengan 30, hasilnya adalah 30 radian per sekon.
Ini untuk RPM-nya. Selanjutnya ditanya adalah berapa kecepatan tangensialnya atau kecepatan linearnya. Jawab, kecepatan linearnya dapat kita hitung dari tepi roda dengan rumus P sama dengan W kali R, di mana W adalah tadi nilainya adalah 30 radian per sekon, sementara R-nya adalah 0,5 meter. Jika dikalikan hasilnya adalah 15 V radian per sekon. Jawabannya yang kita peroleh adalah B. Selanjutnya adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan sebuah benda terjadi akibat daripada perubahan kecepatan. Kecepatan lintasan yang berubah dari lambat menjadi cepat disebut dengan percepatan. Dari cepat menjadi lambat disebut dengan perlambatan. Percepatan sentripetal dirumuskan A sentripetal adalah V kuadrat per R atau W kuadrat kalikan dengan R, di mana percepatan sentripetal dengan satuan meter per sekon kuadrat. P adalah kecepatan linear dengan satuan meter per sekon, R adalah jari-jari dengan satuan meter, W atau omega kecepatan sudut adalah dengan satuan radian per sekon. Percepatan sentripetal tergantung pada kecepatan linear V dan jari-jari lingkarannya. Vektor percepatan menuju ke arah pusat lingkaran. Nah, percepatan sentripetal ini terjadi akibat daripada percepatan benda menuju kepada pusat lingkaran. Nilai A sentripetal tergantung daripada perubahan daripada kecepatan. Selanjutnya, kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan percepatan sentripetal. Soalnya, sebuah benda bergerak melingkar beraturan pada kelajuan linear atau kecepatan linear 1,5 meter per sekon dengan diameter 50 cm. Tentukanlah besar percepatan sentripetal pada benda tersebut. Nah, untuk menentukan percepatan sentripetalnya, kita harus mengikuti penyelesaian sebagai berikut. Diketahui P kecepatan linearnya adalah 1,5 meter per sekon. Diameternya adalah 50 cm, kita rubah menjadi jari-jari adalah setengah daripada diameter sama dengan 25 cm atau sama juga dalam satuan meternya 0,25 meter. Yang ditanya adalah berapa percepatan sentripetal. Maka percepatan sentripetalnya adalah besarnya gaya sentripetal pada benda tersebut adalah dirumuskan, kita menggunakan rumus V kuadrat per R. Jika dimasukkan angkanya V 1,5 meter per sekon dikuadratkan dibagi dengan 0,25 meter, hasilnya adalah 9 meter per sekon kuadrat. Setelah ada percepatan sentripetal, ada lagi istilah lain yang dalam gerak melingkar disebut dengan gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang menyebabkan percepatan sentripetal. Besarnya gaya sentripetal dirumuskan F sama dengan M kali A. Gaya sentripetal juga bisa dirumuskan M kali V kuadrat per R, di mana F adalah gaya sentripetal dengan satuan Newton, M adalah massa dengan satuan kilogram, V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, R adalah jari-jari dengan satuan meter, sementara W adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Gaya sentripetal adalah gaya yang terjadi akibat daripada mempertahankan benda selalu pada lintasannya. Apa contoh soal yang berhubungan dengan gaya sentripetal? Di Dufan terdapat permainan biang lala raksasa atau kincir raksasa. Kincir itu berputar sebanyak 50 putaran tiap menit. Hitunglah gaya yang dialami seseorang yang memiliki massa 50 kg duduk dan ikut berputar dengan kincir itu pada radius 15 meter dari pusat kincirnya. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita mulai dengan solusi. Pertama yang diketahui adalah frekuensi. Frekuensinya adalah 1/12 Hz. Jari-jarinya adalah 15 meter. Masanya adalah 50 kg. Ditanya adalah berapa gaya sentripetal. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah kok bisa dapat hasilnya 1/12. Datangnya 1/12 adalah kita tahu bahwasanya benda berputar sebanyak 5 kali. Jadi di sini ada 5 kali, 5/60 detik. Nah, jika dibagi 5 dibagi dengan 60 adalah lebih kurang menjadi 1/12. Nah, inilah hasilnya
kenapa kita buat 1/12? Jawabannya adalah kita gunakan rumus sebagai berikut. F sama dengan M kali A. Kita masukkan M dan A-nya kita tukar menjadi V kuadrat kali R. Nilai M tetap M, rumusnya adalah F sama dengan M kali A. Maka kita jawab dengan persamaan F sama dengan M kali A, di mana A kita rubah menjadi F sama dengan M kali V kuadrat per R. Sementara V kuadrat juga kita rubah menjadi 2VF kuadrat. Nah, jika kita kuadratkan 2VF maka menjadi 4V kuadrat F kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4, V tetap dikuadratkan, F tetap dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita memasukkan angka. Angka yang kita masukkan adalah masanya 50 kg, 4 tetap, kemudian V tetap, F-nya frekuensinya kita masukkan 5/60, tadi jadi menjadi 1/12, kemudian jari-jarinya adalah 15. Jika ini angka ini kita kalikan semuanya, maka kita peroleh hasilnya adalah 125/6 pi kuadrat, satuannya adalah Newton. Inilah contoh daripada gaya sentrifugal yang terjadi pada Dufan biang lala raksasa atau kincir raksasa yang terdapat pada soal tersebut. Terima kasih Anda semuanya sudah menyimak daripada video kami. Semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Semoga Anda dimudahkan dalam pelajaran fisika. Fisika enjoy, fisika asik. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm falling. Tell me why.